Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Ahmaduhu ala taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari jil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jabi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Yang terhormat segenap pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang saya hormati para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan, ini ada maklumat yang terbaca oleh saya. Tausiah zuhur 15 menit. Jadi Bapak Ibu, kita sepakati waktu sekarang pukul 12:35, maka kita akan selesai paling lambat adalah pukul 12:50. Mudah-mudahan sebelum 12:50 kita sudah rampungkan. 12:45 lewat sedikit ya, 12:55, kalau kelupaan sampai 1:30. Tapi insya Allah sesuai dengan waktu. Alhamdulillah, limpahan puja, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam memeluk dinul Islam. Pada kesempatan kuliah zuhur atau kultum kali ini, saya akan mencoba mengkaji, menguraikan tentang hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Ada 3 perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun amalun ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay birrul walidain qultu thumma ay al jihadu fi sabilillah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling disukai oleh Allah?" Maka Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsuma'ai?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsuma'ai?" Apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mafhum mukhalafah dari hadis ini, Allah paling benci, Allah paling tidak suka kepada orang yang sholatnya tidak tepat waktu, kepada orang yang durhaka pada orang tua, dan kepada orang yang lari dari medan jihad. Mari kita kupas satu persatu Bapak dan Ibu. Yang pertama, berdasarkan hadis ini ternyata amalia
atau pekerjaan yang paling disukai oleh Allah, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Inilah yang terjadi pada kebanyakan umat Islam, di mana umat Islam itu mendirikan sholat tapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Ada yang sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban. Ada yang ketika sholat maka dia tidak mengerti makna sholatnya. Bahkan ada orang yang sengaja meninggalkan sholatnya. Satu contoh umpamanya, ketika ditanya kenapa Anda sampai dengan hari ini belum melaksanakan ibadah sholat, jawabannya sungguh enteng, saya belum tenang untuk sholat, kalau rumah saya masih ngontrak. Nanti saja kalau saya sudah punya rumah sendiri, baru saya akan melaksanakan ibadah sholat. Dapat nikmat dari Allah, punya rumah sendiri, ternyata belum mau sholat dengan alasan memang saya sudah punya rumah sendiri, tapi kalau saya belum bekerja, saya belum tenang untuk sholat. Nanti saja saya akan mulai sholat kalau saya sudah mendapatkan suatu pekerjaan. Dapat nikmat dari Allah, punya satu pekerjaan, ternyata belum mau sholat dengan alasan memang saya sudah bekerja, tapi kalau cuma menjadi bawahan, saya belum tenang untuk sholat. Nanti saja saya akan mulai sholat kalau saya sudah menjadi seorang atasan. Dapat karunia dari Allah jadi seorang atasan, belum mau sholat dengan alasan memang saya sudah menjadi seorang atasan, tapi kalau saya belum punya perusahaan sendiri, saya belum tenang untuk sholat. Nanti saja saya akan mulai sholat kalau saya sudah punya perusahaan sendiri. Dapat nikmat dari Allah, punya perusahaan sendiri, ternyata belum mau sholat dengan alasan memang saya sudah punya perusahaan sendiri, tapi kalau jumlahnya baru satu, saya belum tenang untuk sholat. Nanti saja kalau perusahaan saya sudah dua, baru saya akan mulai sholat. Ini yang disitir oleh Allah dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai akhirnya kamu masuk ke dalam lubang kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkadang kita tidak memahami sholat dan tidak mengajarkan sholat kepada anak kita. Satu contoh, Bapak, ada 4 orang anak, orang semua, laki-laki semua. 4 anak ini belum pernah diajarkan sholat. Begitu kemudian Ramadan, diajak kawannya untuk melaksanakan sholat tarawih. Ketika sebelum sholat tarawih, sholat isya dulu. Ini anak belum pernah lihat ayahnya sholat. Ketika imamnya takbir, dia ikut takbir. Ketika imamnya ruku, dia ikut ruku. Ketika ruku, satu orang ini uangnya jatuh. Lalu kemudian dia bilang, ya duit gue jatuh. Sebelahnya bilang, sholat gak boleh ngomong. Sebelahnya bilang, tahu kalau ngomong kan batal. Sebelahnya bilang, kayak gue dong gak ngomong. Satu lagi bilang, untung gue gak ngomong. Nah ya kan ngomong semua. Kenapa? Karena sholat tidak pernah diajarkan kepada generasi penerus kita. Jadi yang pertama yang paling disukai oleh Allah dalam kondisi apapun, upayakan sholat tepat pada waktunya. Urusan dunia tidak akan pernah ada habisnya. Urusan dunia tidak akan pernah ada selesainya. Tapi manakala kita ingin dicintai oleh Allah, kunci yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, Rasul menjawab pertanyaan dari Ibnu Mas'ud, perbuatan apa lagi yang paling Allah sukai? Rasul menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Hadirin, inilah sosok manusia yang kehidupannya harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita perlakukan dengan baik. Ingat kita waktu tinggal bersama dengan orang tua. Orang tua kita mau kondangan, pergi hajatan pernikahan, nggak lupa sama anaknya di rumah. Dari rumah sudah bawa tisu, sapu tangan, udah bawa kantong kresek. Untuk apa? Sampai di tempat hidangan ada makanan, ada kue yang enak-enak. Untuk apa? Dibungkus, dibawa untuk anaknya di rumah. Kebetulan di tempat hajatan, bagian daging ada yang ngawasin, yang ngambilin. Bagian ikan ada yang ngambilin. Yang enggak ada ngawasin bagian nasi dengan sayurnya. Begitu dimakan, yang dimakan cuma sayur sama nasi.
Sementara daging, ikan, lauk pauk itu secara sembunyi-sembunyi dimasukkan ke dalam plastik yang dibawa, dimasukkan ke tasnya, dibawa pulang ke rumah. Untuk siapa? Untuk anaknya di rumah. Bu, enak bu, ibu mau makan, nak habisin, ibu nggak lapar, padahal dia belum pernah nyobain tadi. Ini seorang tua yang luar biasa. Sayangnya nggak ada putusnya kepada kita. Bahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua hendaknya engkau berlaku ihsan, berbuat baik. Coba kalau misalnya orang tua punya anak perempuan, sudah punya suami dan sudah punya anak, satu ketika datang ke rumah orang tuanya, Bu, saya terpaksa datang ke sini, ada apa nak? Hidup saya susah bu, suami saya sudah tidak bekerja, anak kelaparan, saya nggak punya uang untuk masak bu. Apa jawaban ibu kita? Pergi ke dapur nak. Di dapur ada 10 kilo beras, ada 1 kilo telur, ada mie instan, bawa pulang ke rumah. Ibu nggak mau cucu ibu kelaparan. Kebetulan ibu kemarin baru dapat sembako dari kelurahan. Nah ini ada uang 200.000, kebetulan kemarin ibu juga dapat santunan jompo, bawa pulang ke rumah. Orang tua nggak ada hitungannya sama anaknya. Ketika melihat, menyaksikan anaknya sedih, bawa itu sembako, bawa uang ke rumah. Tapi manakala satu ketika orang tuanya di desa sana telepon kepada anaknya yang laki-laki yang sudah berumah tangga, nah ibu ingin kabarkan ayahmu dalam keadaan sakit, ibu harus bawa ayahmu ke dokter, tapi ibu tidak punya uang. Jawab anaknya, ibu salam buat ayah, mohon maaf saya tidak bisa bantu, saya juga sedang tidak punya uang, semoga ayah lekas sembuh. Hanya itu jawabannya. Tapi manakala istrinya sakit, anaknya sakit, tidak punya uang, motornya dijual, surat rumah digadaikan. Kita datang ke rumah orang tua kita, membawa anak kita, membawa istri kita dengan pakaian yang mahal, yang bagus. Orang tua yang kita jumpai di rumahnya berpakaian itu saja, sudah tidak layak pakai. Bahkan ada orang yang sanggup menafkahi istrinya sehari 100.000, untuk orang tuanya 100.000 1 bulan dia tidak sanggup. Ada untuk keluarganya dia sanggup 300.000, untuk orang tuanya 300.000 dia tidak sanggup. Untuk itu dikatakan dalam Islam, ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridho Allah ada pada orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau kita ingin tahu apakah Allah ridho tidak dengan kita, parameternya orang tua. Orang tua kita sering marah karena kita jengkel, karena kita nangis, karena kita bahkan jatuh sakit akibat perbuatan kita, itu artinya Allah murka kepada kita. Hadirin, berikutnya yang ketiga, yang paling Allah sukai terhadap kita adalah hendaknya kita al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah sesuai dengan profesi kita. Kita yang guru pergi berjihad mengajar anak-anak lillahi ta'ala, itu sudah termasuk jihad fisabilillah. Kita memutuskan satu perkara sesuai dengan ketentuan seadil-adilnya, itu adalah berjihad di jalan Allah. Dan orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak pernah mati mendapatkan kebahagiaan. Saya ingin akhiri dengan satu kisah. Ada seorang sahabat Rasul yang dia itu taat luar biasa, selalu sholat bersama Rasul di masjid. Cuman orang ini tidak kaya dan wajahnya tidak ganteng, dan kira-kira umurnya sudah hampir setengah abad. Satu ketika menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa wahai sahabatku? Begini ya Rasul. Oh begitu. Lah belum Rasul, saya belum ngomong. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Bagaimana menurut engkau? Baik wahai sahabatku, kau pergilah ke desa sana, di situ ada seorang wanita yang cantik jelita, silahkan kau lamar. Besoknya Pak, datang menuju tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sampai depan pintu, diketuk pintu, ternyata yang keluar adalah bapak seorang gadis itu. Si bapak gadis itu tahu tentang keberadaan si pemuda yang tidak tampan, miskin pula. Bertanya, ada apa engkau datang ke sini? Berdasarkan petunjuk Rasul, saya diminta untuk menikahi anak bapak. Kaget dia.
Kenapa? Dia nggak setuju. Tapi kemudian anaknya yang cantik membisikkan ayahnya, ya, itu amanah dari Rasul, ini ada hikmah besar. Akhirnya si bapak ini menolak secara halus. Baik, kamu saya terima, dengan catatan kamu harus memberikan mahar anakku itu emas, intan, permata yang jumlahnya itu lumayan banyak. Kau sanggup? Dia sedih pulang. Besoknya selesai sholat berkumpul dengan Rasul, ditanya, bagaimana ya Rasulullah? Diterima? Diterima. Kenapa kamu nampak sedih? Saya sedih. Kenapa? Karena maharnya sangat berat. Saya disuruh menyiapkan intan, emas, permata yang begitu banyak, sementara kan engkau tahu, jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya, jangankan permata, intan pun aku tiada. Aku adalah orang termiskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata. Itulah diriku, kukatakan padamu agar engkau tahu siapa aku. Itu kayak lagu dangdut. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat mufakat. Ketika mufakat, Rasul dan para sahabat urunan. Cukup itu uang untuk dijadikan mahar. Ini sudah cukup uangnya, kau belilah mahar ke pasar. Baik ya Rasulullah. Ketika menuju ke pasar, berkumandang sepanjang jalan, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ini orang yang sangat taat tanpa berpikir panjang. Uang yang sudah dikumpulkan bukan diberikan mahar, diberikan alat perang. Baju yang paling bagus, baju perang, senjata lengkap segala macam, dia pun berperang. Dia lupa kalau mau nikah. Pergi ke medan pertempuran. Sampai kemudian ketika bertempur, dia terbunuh, meninggal dunia. Selesai jihad, selesai peperangan, Rasul mengecek jumlah korban dari kaum muslimin. Terlungkup dia keadaannya. Begitu kemudian Rasul menelentangkan, Rasul tersenyum. Sahabat melihat. Tapi kemudian Rasul memalingkan wajah. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Wahai sahabatku, kitalah bahwa sahabat kita ini itu sedang diiringi oleh 7 bidadari yang cantiknya jauh lebih cantik daripada gadis yang tidak jadi dinikahinya. Lalu kenapa kamu menolehkan wajah? Aku malu. Kenapa? Salah satu bidadari roknya tersingkap. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau mengira bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu mati, padahal mereka itu hidup. Dan mereka itu mendapatkan nikmat sementara kamu tidak pernah mengetahuinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah 3 amalan yang Allah paling suka kita laksanakan. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah atau berjuang menegakkan agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, sebagai orang-orang yang senantiasa sholat tepat pada waktunya, dan seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Al insanu mahal khata wa nisyan. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan memberikan keberkahan kepada kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.